Nama saya Sidin Nurjana. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Untuk jenis-jenis organisasi kurikulum ini ada 4 yang kami sebutkan, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject centered kurikulum. Nah, dalam kurikulum ini bahan ajar disajikan secara terpisah, seolah itu ada batasan antara bidang studi yang sama namun di kelas yang berbeda. Misalnya aljabar, ilmu ukur, ekonomi, geografi. Dalam mata pelajaran ini peserta didik lebih banyak menghafal daripada melakukan diskusi atau pemecahan masalah, karena kurikulum ini utamanya agar peserta didik menguasai pengetahuan. Dalam kegiatan belajar mengajar pun, guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikannya. Kalaupun mata pelajaran yang diberikan oleh guru yang sama, namun tetap dilaksanakan secara terpisah, karena organisasi bahan atau isi dari kurikulum ini berpusat pada mata pelajaran secara terpisah, maka dinamai subject centered kurikulum. Untuk kurikulum yang selanjutnya yaitu correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Pada kurikulum ini mata pelajaran tidak terpisah, akan tetapi pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan menjadi suatu bidang studi. Contohnya di sini seperti mata pelajaran biologi, kimia, fisika itu memiliki kedekatan dalam materinya, sehingga dari ketiga mata pelajaran ini masuk dalam bidang studi keipaan atau sains. Kemudian pada kurikulum ini juga menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut antara satu dengan yang lain, walaupun mungkin ada batasan antara satu dengan yang lainnya. Untuk kurikulum yang selanjutnya yaitu broad field kurikulum atau artinya cakupan yang luas. Agar tercapai gabungan yang nyata, maka perlu adanya integrating traits and focusing center yang berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan dari gabungan tersebut secara wajar. Kenapa kurikulum ini cakupannya luas? Karena dalam kurikulum ini tidak hanya mencakup tujuannya saja atau prinsip-prinsipnya saja, tapi dalam kurikulum ini harus terdapat dari tujuan, prinsip umum, teori atau masalah masyarakat ini digabung menjadi satu, sehingga dalam kurikulum ini cakupannya cukup luas. Maka dari itu dinamai broad field kurikulum. Untuk yang terakhir yaitu integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Dari kurikulum ini bahan pelajaran yang disajikan itu secara unit atau keseluruhan. Jadi mata pelajaran atau nama-nama mata pelajaran itu sudah tidak ada di kurikulum ini. Dalam model kurikulum ini pembelajarannya karena tidak ada lagi nama mata pelajaran, maka pembelajarannya berasal dari suatu masalah yang kemudian disebut unit atau tema. Masalah inilah yang tadi disebut unit atau tema. Peserta didik belajar dari unit atau tema ini. Mereka cara belajarnya tidak hanya menghadapi masalah, tetapi mereka belajar dengan tidak hanya menghafal fakta saja, tapi mereka juga mencari fakta
dan menganalisis fakta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyelesaian masalah. Dengan metode ini pula diharapkan siswa dapat berkembang tidak hanya dalam segi intelektual saja, namun juga siswa diharapkan untuk dapat berkembang di seluruh aspek seperti aspek sikap, emosi, dan juga keterampilan dalam belajar. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, dan di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Afif Zulfa Adila dengan nomor induk mahasiswa 207190071. Saya dari kelas Tadris IPASE Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya tentang faktor-faktor organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum menunjukkan keseluruhan, keluasan atau kedalaman dan batas-batas bahan pelajaran yang akan disampaikan. Ini berkenaan dengan ruang lingkup kurikulum atau bahan pelajaran yang harus diliputi dan juga menentukan apa yang akan dipelajari. Tiap organisasi kurikulum mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Tiap kurikulum menyajikan bahan dan kegiatan serta pengalaman belajar yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ini ada urutan. Urutan bahan pelajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kapan bahan tersebut sebaiknya disampaikan, mana bahan yang harus disampaikan terlebih dahulu, dan mana bahan yang akan dipelajari untuk kemudian hari. Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, yang ketiga ada kesinambungan. Berhubung dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran pada setiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang keempat ada terpadu. Faktor ini berawal dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima peserta didik mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah peserta didik ini menyelesaikan program pendidikan di sekolahnya. Nah, yang kelima ada keseimbangan. Faktor keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan isi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pembelajaran. Atau juga bisa diartikan sebagai faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada peserta didik. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi, yaitu keseimbangan isi atau apa yang dipelajari dan keseimbangan cara atau proses belajar. Dan yang keenam ini ada waktu. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Waktu harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, dalam arti apakah suatu mata pelajaran ini akan diberikan selama 2 jam pelajaran per hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 semester. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.